Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini didoakan oleh para malaikat, dan itulah tema kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Maulana Faisal. Setelah sebulan kita tidak berjumpa dengan beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi agak sedikit flu ini. Ya, bisa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ما بعد. فيا معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tema kita pagi ini adalah yaitu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat ini adalah punya nilai khusus ya, yaitu khususnya adalah secara umumnya adalah orang-orang beriman, orang-orang Islam.
yang mereka pasti akan mendapat doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat ini juga secara umum, maksudnya Allah berikan kepada orang-orang beriman yang berbuat amal-amal soleh. Nah, tentunya ini satu kemuliaan buat orang-orang beriman, ya, supaya kita bisa termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Karena para malaikat ini sifatnya adalah orang-orang yang mereka tidak bermaksiat kepada, ya, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam ayat di dalam surat At-Tahrim pada ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang malaikat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, di sana ada penjaga-penjaga malaikat, ghiladun, yang keras, yang tegas, syidad, lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat itu setia kepada perintah Allah, tidak berkhianat akan perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu. Nah, tentunya sifat malaikat yang seperti ini kita ingin mendapat doa dari mereka. Ya. Jadi memang dalam hidup ini Bapak Ibu, kita itu ingin memperbanyak dapat doa-doa, ya, doa-doa dari apa itu? Doa-doa dari umat Islam, doa-doa dari orang-orang soleh, gitu kan? Sebentar. Jadi salah satu yang Allah izinkan kepada kita adalah para malaikat mendoakan kita. Nah, ini kenapa jadi ke sini? Error ini, sebentar. Hadirin, jadi orang-orang yang didoakan oleh malaikat ini kita bisa raih daripada keterangan-keterangan Nabi dalam posisi keadaan seperti apa yang kita akan mendapat doa para malaikat.
Begitu. Baik, kita masuk aja nomor pertamanya. Yang pertama adalah ucapan amin berbarengan dengan amin para malaikat. Ini berarti ketika apa? Ketika sholat berjamaah. Ya, ketika sholat berjamaah, maka usahakan amin kita berbarengan dengan aminnya imam dan aminnya para malaikat. Jadi usahakan kalau imam sudah baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu usahakan kita bareng sama imam. Imamnya juga amin dengan keras. Ya, waladdallin. Amin. Kasih jeda nafas dulu kepada imam, baru bareng-bareng kita amin. Karena seorang imam ini sunnah untuk membaca sirata itu tidak dipenggal sampai alaihim dan dia ngambil nafas lagi. Itu tidak afdol. Sunnahnya itu satu nafas sampai waladdallin. Nah, tentunya setelah imam waladdallin itu perlu ngambil nafas, gitu kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, itu tidak sunnah, tidak afdal. Kalau diputus sampai di situ. Maksud saya, ketika imam baca satu nafas, dia perlu ngambil nafas dulu kan untuk bilang amin. Untuk mengucapkan amin perlu ngambil nafas dulu. Makanya kita kasih jeda sedikit. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Ya, jadi makmumnya pun harus mengerti itu adab-adab jadi makmum. Imam juga harus mengerti adab-adab imam. Jadi usahakan baca waladdallin itu satu nafas sampai dari sirata sampai waladdallin. Nah, kita lihat ini hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ammanal qari'u, apabila imam membaca amin, ya, fa aminu, maka kalian juga mengucapkan amin. Ya, jadi kasih jeda nafas itu untuk imam baca aminnya itu. Idza ammanal qari'u, qari di sini artinya imam. Apabila imam sudah membaca amin, fa aminu, maka kalian juga baca amin. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu amin, juga membaca amin. Hanya saja kita tidak mendengar. Ya, kita tidak mendengar bacaan amin para malaikat. Tapi bacaan amin para malaikat persis setelah imamnya itu baca waladdallin. Ya. Insya Allah semua kita dapat yang sholat berjamaah. Asal kita ngucapin setelah waladdallin, amin. Yang nggak dapat tuh yang pertama, yang dia setelah dengar imam waladdallin nggak ngucapin amin.
Yang kedua adalah ya, dia tidak sholat berjamaah. Ya, kalau tidak sholat berjamaah berarti tidak dapat doa para malaikat. Ini khusus untuk laki-laki ya. Kalau untuk ibu-ibu, karena sholatnya di rumah lebih afdol, ini sudah masuk kategori ibu-ibu. Maka kata Nabi, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati", maka siapa yang bersamaan aminnya dia dengan aminnya para malaikat, kata baginda, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi", maka dihapuslah dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, cuma ngucapin amin aja dosa kita dihapus. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, nomornya 747. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ya begitu mulianya amalan ini. Dengan usaha yang sedikit kita berangkat ke masjid. Bagi bapak-bapak yang sehat, yang tidak uzur, maka bisa mendapat, yaitu bisa mendapat daripada doanya para malaikat. Ya, siapa yang berbarengan aminnya dengan amin para malaikat, maka diampuni dosanya. Baik. Kemudian yang kedua, di sini saya tuliskan juga ini bahwa Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya mengatakan bahwa terdapat sebuah riwayat, jika seorang imam mengatakan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Maka sesungguhnya siapa yang ucapan amin dengan ucapan amin para malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu di dalam sebuah riwayat, apabila seorang dari kalian mengatakan amin dan para malaikat di langit juga mengatakan amin, dan ucapan keduanya bersamaan, maka dosanya yang telah lalu akan diambil. Ya. Ini sama keterangannya dengan di bawah. Baik, yang kedua hadirin, yang kedua adalah setiap perkataan diaminkan malaikat. Wah, kalau ini harus hati-hati nih. Ya. Karena setiap omongan kita itu diaminkan oleh para malaikat. Ya. Dari sini maka jangan sampai kita sumpah serapah. Jangan sampai kita berkata yang tidak baik. Jangan sampai kita mencak-mencak gitu ya, terutama sama anak-anak kita, anak-anak yang sedang tumbuh ya, mencari jati diri biasanya tuh angel, biasanya tuh susah gitu dinasihatin. Nah, itu jangan sumpah serapah. Kenapa? Karena perkataan kita didoakan oleh para malaikat. Baik. Hadisnya dari Ummu Salamah. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadartumul marid", apabila kalian menjenguk orang sakit,
atau datang kepada orang sakit, awil mayyit, atau kepada orang yang meninggal, faqulu khaira, maka ucapkanlah yang baik-baik, kata Nabi. Ya, kayak contohnya ada seorang ayah meninggal. Anak-anak perempuannya ini histeris. Anak-anak perempuannya histeris, kaget. Lalu para jemaah, anak-anak perempuannya berkata yang nggak baik. Ya Allah, kenapa engkau panggil ayah? Ya Allah, ya Allah. Nah itu tidak baik seperti itu. Ataupun ada seorang datang ke orang yang sakit. Dia bilang, oh kemarin ini tetangga saya sakit gini langsung mati itu gitu. Itu nyumpain mati namanya. Si orang yang sakit pun dengar itu kan kaget gitu dan stres. Ya, jadi ucapkanlah yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat yu'minuna, mengaminkan, alama taqulun, setiap ucapan kita. Ya, para malaikat mengaminkan setiap ucapan kita. Ya. Qalat, ia berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika sahabat Abu Salamah meninggal, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi kepada Nabi ini. Istrinya yaitu Ummu Salamah. Ini yang meninggal suaminya nih, Abu Salamah. Ya. Ketika suamiku Abu Salamah meninggal, saya datang kepada Nabi. Fakultu, dan aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Aba Salamah qad mata, sungguh Abu Salamah itu baru meninggal. Qala, maka Nabi menasihati. Kata Nabi, quli, ya, ucapkanlah wahai Ummu Salamah, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ya. Jadi Nabi mengajarkan itu. Ya, maka ucapkanlah yang baik-baik. Ya, suami Anda meninggal, Anda bersedih. Akhirnya Nabi ajarkan doanya, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa suamiku. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Dan berikanlah ganti yang terbaik, ya, daripadanya. Nah, karena beliau berdoa seperti itu, Ummu Salamah pun menjalankan apa yang diucapkan Nabi itu. Ini kan doanya nih. Ya Allah maghfirli walahu wa'aqibni minhu uqbah hasanah. Ya, dan berilah ganti kematiannya bagiku dengan yang lebih baik. Maka kata Ummu Salamah, setelah masa iddahnya selesai, ya, Rasul mendapat wahyu dari Allah untuk menikahi Ummu Salamah karena ia wanita yang solehah, ya, wanita yang kuat ibadahnya, wanita yang baik. Maka setelah masa iddahnya selesai, fa'aqabani Allahu minhu wa khairum man huwa khairul li minhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai masa iddahnya beliau, malah Allah gantikan dengan yang lebih baik, yaitu beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini salah satu istri Nabi nanti adalah siapa? Ummu Salamah. Artinya dalam musibah apapun jangan berkata yang tidak baik. Berkatalah yang baik-baik. Ya. Ada nih anak cucu kita seumpamanya nakal banget. Kita marahnya tuh kalau udah ngaji, ya. Kita kalau udah ngaji marahnya jangan udah satu jadi anak ini loh, jangan. Jadi anak setan, jadi anak apa gitu ya, jangan. Ya, kalau ada di antara anak cucu kita yang seperti itu, kita silakan marah, tapi marahnya sambil dasar kamu ya nak, jadi orang soleh kamu, jadi hafiz Quran kamu, jadi ulama kamu, jadi anak yang baik kamu, gitu marahnya. Maka itu insya Allah akan kejadian anak kita akan diaminkan oleh malaikat. Baik. Yang ketiga hadirin, yang ketiga adalah menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekarang yang berada di majelis ilmu, ya, ini Anda sedang didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Makin sering kita hadir di majelis ilmu, makin sering kita didoakan oleh para malaikat, Bapak Ibu. Ya. Hadirin, menghadiri majelis ilmu ini, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memberikan jalan keluar dari musibah yang terjadi kepada seorang mukmin di dunia ini, ataupun siapa yang membuatkan jalan keluar dari kesusahan seorang beriman dari kesusahan-kesusahan di dunia ini. Mungkin dia punya hutang, mungkin dia perlu pertolongan apa, begitu. Anda tolong, kemudian kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan bantu Anda, ya, pada kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wah, pahalanya hebat ya, pahalanya. Jadi orang yang membantu kesulitan, kesusahan orang lain, itu pasti di akhirat Allah akan bantu dia. Ketika dia merasa susah nanti di padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu, tidak ada salahnya kita banyak menolong orang lain. Ya, hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Hidup ini harus kita usahakan, ya, berbagi kasih sayang kepada orang lain. Hidup ini harus kita usahakan sebanyak-banyaknya orang lain menjadi senang, bahagia disebabkan usaha kita. Ada tetangga nih kesusahan, ya, dia mau pinjam duit, anaknya lagi kuliah, belum bisa bayar semesterannya, Anda bantu dia senang, gitu. Nanti saya ganti ya Pak, insya Allah bulan depan. Nah itu Anda berarti akan dimudahkan, gitu. Dimudahkan ketika kita mendapat kesusahan di hari kiamat.
Kemudian waman yassara ala mu'sirin, dan siapa orangnya yang memudahkan ya, kepada orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia di dunia, di akhirat dimudahkan. Ya, mirip dengan yang atas, menolong, memudahkan. Waman satara musliman, dan siapa orangnya yang menutup aib seorang muslim. Ya, aib seorang muslim itu kita tutupi, jangan kita sebarkan. Waman satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aib-aib kita di dunia, bahkan di akhirat. Allah Akbar. Ya, aib saudara kita tutupi. Mungkin dia pernah berbuat salah, pernah berbuat ini. Udah, nggak usah diomongin, nggak usah diapa. Kalau mau ngambil tindakan, yaitu datangi baik-baik. Jangan dibicarakan di depan orang ramai. Karena itu membuka aib. Wallahu fi aunil abdi, maka Allah itu berada dalam, Allah akan menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhi, selama hambanya itu menolong saudaranya. Ya. Kemudian waman salaka tariqan, dan siapa yang berjalan meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu, ya, dia berangkatnya itu untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia, untuk dia langkah-langkah menuju surga. Ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ya berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul satu riungan, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, termasuk juga ini di majelis Zoom, ya, mereka baca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kata Allah, kata Nabi, pasti Allah turunkan ketenangan dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan tutupi mereka dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Nah, mereka dikelilingi para malaikat, ini artinya malaikat mendoakan mereka. Malaikat itu senang kepada riungan mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan nama orang-orang yang menuntut ilmu, fi man indahu, di sisi majelisnya Allah, yaitu majelisnya para malaikat. Ini kita yang ngaji. Kita yang ngaji per waktu seperti ini saja itu dapat ini doanya malaikat, dibanggakan oleh Allah. Apalagi anak kita yang mondok pesantren, 24 jam itu dia dibanggakan oleh Allah. 24 jam mereka dinaungi doanya para malaikat. Waman batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalnya itu bermalas-malasan, berlambat-lambatan, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasab garis keturunannya tetap tidak bisa menolong dia. Artinya orang yang
malas-malasan ibadahnya, garis keturunannya nggak bisa menolong itu, nggak bisa meninggikannya. Ya, barang siapa ketinggalan amalnya, artinya malas-malasan, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Ya, nasab itu dia akan menjadi mulia kalau kita buat amalan juga. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di sini ada keterangan dari Mula Ali Qari. Ini ulama Mekah Al-Mukarramah, ya. Beliau adalah kelahiran Afghanistan. Beliau bawakan keterangannya bahwa para malaikat rahmat dan barokah mengelilingi mereka sampai ke langit dunia, mendengarkan Al-Quran dan pelajaran mereka, menjaga mereka dari musibah, menyalami mereka dan mengaminkan doa-doa mereka. Tuh. Jadi ada malaikat mendoakan orang yang mengkaji ilmu. Ya, anak-anak kita yang lagi mondok pesantren, anak cucu kita, Masya Allah. Ya, itu didoakan terus 24 jam. Bapak Ibu yang sepekan ini ngaji berapa kali, itu didoakan terus oleh para malaikat. Ya, para ustadz yang menyebabkan jadi ada riungan kajian ilmu, para ustadz yang mengajarkan ilmu, itu pun didoakan senantiasa oleh para malaikat. Jadi hadirin, ya ini banyak sekali ya keutamaan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini. Baik, nomor 4-nya, senantiasa berada di tempat sholatnya. Nah, ini ya khususnya orang yang dia sedang menunggu waktu sholat yang lain. Yang paling gampang ini sih diamalkan dari maghrib sampai isya. Coba kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum, para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian. Para malaikat mendoakan kepada salah seorang di antara kalian, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya, alladzi sholati, yang dia sholat di situ. Malam yuhdis, selama air wudhunya tidak batal. Jadi malaikat mendoakan orang-orang yang berada di tempat sholatnya itu. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Ya, selama dia tidak batal air wudhunya. Taqul, apa yang didoakan oleh malaikat? Doanya adalah Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Itu. Ini gimana Ustadz kalau ibu-ibunya sholatnya di rumah? Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah, di musolanya, di sejadahnya, maka contohnya habis maghrib,
tidak bergeming, tetap berzikir di situ, dan syaratnya wudunya tidak batal. Baca Quran, berzikir, wiridan sampai jelang waktu Isya, itu malaikat mendoakan terus. Ya, mendoakannya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikan dia rahmat. Ya, rahmati dia. Kata Nabi terusnya, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu. Maka orang seperti ini terus, ya, dia mendapat doa para malaikat selama sholat itu yang dia tunggu waktunya. Makanya tadi saya katakan yang paling gampang waktunya itu antara maghrib dan isya. Sebab kalau antara isya dan subuh kan lama. Kapan kita mau tidurnya? La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi ila sholat. Mana dia tidak kembali ke rumahnya illa sholat, kecuali dalam menunggu waktu sholat. Begitu. Jadi makin banyak kita meluangkan waktu untuk iktikaf, untuk menunggu waktu sholat, maka malaikat juga mendoakan kita. Ini diantaranya nomor 4. Ya. Kemudian hadirin, nomor 5-nya, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan sudah wudu. Maksud hadisnya begitu. Ya. Tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Sudah punya air wudu. Tidur dalam keadaan suci, tidur dalam keadaan ada air wudu. Ini bagus sekali, ini sunnah Nabi. Nabi itu tidak tidur kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Ya, kayak mirip-mirip mau apa? Mau sholat itu. An Ibni Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man bata tahiran, siapa yang dia tidur dalam keadaan suci, ya, bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat juga tidur di situ. Ya, maksudnya malaikat bermalam juga di situ. Falam yastayqiz illa qala al-malaku, maka tidaklah dia bangun dari tidurnya kecuali malaikat itu berdoa. Jadi kalau kita tidur, tidur dalam keadaan suci, malaikat itu ada ya di dekat kita. Kitanya aja nggak tahu. Ya. Nah, kalau kita tidur dalam keadaan suci, lalu selama kita tidur itu didoain sama malaikat. Ini kan penting banget ya, Bapak Ibu. Mudah banget, hanya tidur saja. Hanya tidur saja, tapi berwudu. Selama tidur kita itu didoakan apa?
Allahumma ighfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu si fulan fa innahu bata tahiran, karena ia tidur dalam keadaan suci. Itu doa malaikat loh Bapak Ibu. Ya, kita tidur sudah berwudu, nanti kalau wudunya batal nggak apa-apa, yang penting sudah berwudu aja. Baik wudunya batal karena udah tidur atau yang lainnya, yang penting sudah berwudu. Ya, karena orang yang tidurnya sendiri aja, seumpamanya dia sudah wudu, tetap pasti akan batal kalau sudah terlelap matanya itu. Matanya sudah tertutup, ya udah batal juga. Nah, ini maksudnya betul-betul dia menyengaja berwudu untuk tidur. Maka malaikat berkata, Allahumma gfirli abdika fulanun. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu si fulan. Fa innahu bata tahiran. Karena dia tidur dalam keadaan suci. Masya Allah ya. Ini kalau bisa kita amalkan nih Bapak Ibu, menambah pahala kita. Ya, didoain sama malaikat. Kitanya tidur mendengkur, tapi malaikat memohonkan istighfar. Apa enggak hebat itu? Ya, amalnya ringan, yaitu hanya berwudu saja. Apalagi kalau Bapak Ibu tambahkan itu, sudah berwudu, sholat 2 rakaat, baca doa-doa tidur yang terbaik, ya itu lebih afdol. Baca ayat kursi, dan lain-lain. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, nomor selanjutnya yaitu, sebentar, ini saya tuliskan juga ada pada buku. Nanti Bapak Ibu yang mau tulisan ini boleh saya tuliskan. Ini kan saya sudah ada kitabnya yang dicetak, tapi sudah habis ya stoknya. Kita singkat aja pada nomor selanjutnya. Sebentar, panjang banget sih. Nomor 6. Nomor 6. Mendoakan saudara muslim. Ini Bapak Ibu, jangan pelit-pelit kita berdoa. Kalau kita mau diampuni dosa, maka doakanlah orang lain juga. Allah magfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat gitu. Kalau kita mau punya anak yang soleh solehah, doakan kita dan anak-anak tetangga kita doain. Kalau anak-anak kita mau diberikan mudah lancar urusan, kita doakan anak-anak orang lain juga lancar urusan. Kalau kita mau diberikan sehat panjang umur dalam taat, kita doakan juga orang lain begitu. Insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat lebih dulu mendapatkan apa yang kita doakan untuk orang lain. Gitu. Jadi jangan ragu, jangan malas untuk mendoakan orang lain. Hadirin, ya, dari Abu Darda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kata Nabi, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhihi, yang ia mendoakan saudaranya muslim yang lain bizahril ghaibi, tanpa diketahui oleh dia yang kita doakan. Ya, kita doakan tuh tadi waktu tahajud.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kan orang-orang nggak tahu tuh kita doakan. Illa qalal malaku walaka bimislin. Pasti satu malaikat berkata, walaka bimislin, kamu juga akan dapat seperti itu. Dan ini cara cepat kita untuk ijabah doa kita. Caranya gimana? Doakan orang lain. Ya. Jadi kalau kita mau cepat didoakan, diijabah doa kita, doakan juga orang lain. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ini sebuah kemudahan ya bagi kita untuk kita yaitu betul-betul mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan praktek-praktek ilmu seperti ini. Ya, kita menginginkan kebaikan untuk diri kita, maka doakan orang lain. Begitu indahnya ya Allah buat syariat ini, sampai-sampai ya Bapak Ibu, sampai-sampai kita diperintahkan untuk risau. Ya, ada risau terhadap orang lain, makanya kita doa. Ini hebatnya agama Islam itu. Tidak egois dalam berdoa. Ini hebatnya agama Islam, tidak secara individu berdoa. Ya, kita nggak dianjurkan tuh doa saya terus, saya lagi. Nggak dianjurkan begitu. Ya, kita dianjurkan berdoa terus untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Ya, jadi tidak boleh ada kata-kata malas untuk mendoakan orang lain. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya nomor berapa? Ketujuh. Ini nanti bersambung ya. Nomor 7, Ustaz. Bentar. Ya, ini. Sharingnya kok berhenti? Hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah. Mana itu nomor 7? Ya Allah. Hilang. Mungkin dikecilkan dulu biar kelihatan. Ya, nomor 7. Hadirin, menjenguk orang yang sakit. Wah, ini juga hebat banget nih. Menjenguk orang yang sakit didoakan oleh para malaikat. Bukan 1, 2 tuh bahkan. Coba kita baca hadisnya. Ya. Sayyidina Ali berkata, aku telah mendengar Rasul bersabda. Yang subuh. Ya. Yang subuh. Kata Nabi, ma min muslimin ya'udu musliman. Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim yang lain. Ya, menjenguk orang yang sakit. Ghudwatan, pada pagi hari.
illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Maka pasti dia didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangin. Dia didoain 70.000 malaikat, Bapak Ibu. Ya, ada yang sakit kita jenguk. Ya, dan malaikat itu mendoakannya hatta yumsi. Sampai sore, bayangin itu ya Allah. Ini amalan bagus banget ya. Kalau ada orang sakit, kita jenguk pagi hari, kita didoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu sampai sore. Wa in adahu asyiyatan. Dan kalau seseorang muslim menjenguk saudaranya yang lain pada sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat hatta yusbih, sampai subuhnya itu. Ya, Masya Allah. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia mendapatkan satu taman di surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat hebat, Bapak Ibu. Kalau ada saudara kita muslim yang sakit, maka tengoklah, jenguklah. Ya. Kalau waktu jenguk sore, ya, kemudian kita datangi, kita didoakan itu sampai subuh. Kalau kita jenguknya pagi, kita didoakan oleh malaikat sampai sore. Ya, ini merupakan satu anugerah yang sangat hebat dalam hadis. Baik. Kemudian nomor 8-nya, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Terakhir deh nomor 8 ini. Kalau tadi menjenguk orang sakit muslimnya. Dan sebenarnya ada juga sih orang sakit yang non muslim. Kalau kita jenguk, maka kita mendapat ridho Allah. Yang ke-8, berada di barisan pertama pada sholat berjamaah. Ya, ini lagi-lagi khusus untuk laki-laki. Ya. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, karena kalau ibu-ibu sop yang terbagi itu paling belakang. Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala soffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, bersolawat, ala soffil awal, kepada sop yang pertama. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, jadi usahakan kalau kita sholat itu, ya, cari sop yang pertama. Tentunya ini datangnya awal-awal ini sop yang pertama. Jadi sop yang pertama itu didoakan oleh para malaikat. Ya. Ini saya kira 8 dulu ya Pak Haji. Ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk kita mudah mengamalkannya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, luar biasa ini. Allah, mungkin sebetulnya udah banyak juga yang kita lakukan ini, cuman kita di dunia ini nggak bisa ngerasain ya Ustaz. Nanti mungkin baru kita tahu balasannya dari Allah kalau malaikat mendoakan dan dikabulkan Allah itu setelah kita meninggal, gitu ya Ustaz ya, kira-kira. Sekarang nggak terasa. Baik Bapak Ibu sekalian, dipersilakan yang ingin memperjelas atau bertanya langsung saja. Oh, kelihatannya Pak Abdul Syukur, silakan Pak Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau menanyakan, kalau habis maghrib itu kita lihat di beberapa masjid ya, tidak semua itu orang bergerombol. Bergerombol itu bukan zikir ya, ngobrol-ngobrol yang seperti itu. Padahal kan di sini tadi yang duduk bersalawat dan
doa ngaji itu yang didoakan malaikat. Nah, mereka-mereka itu lalu bagaimana itu? Yang kedua itu, waduh lupa ini kedua. Tapi yang pertamanya dulu deh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, siap. Jawabannya, kalau mereka bergerombolnya itu dalam rangka muzakarah ilmu, bergerombolnya itu dalam rangka membicarakan masalah agama, masalah ilmu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau bergerombolnya masalahnya ngalor ngidul, ora jelas gitu, maka itu sia-sia. Ya. Jadi yang dimaksudkan orang menjaga apa didoakan sama malaikat itu, kalau dia yaitu dalam keadaan tetap berwudu dan dia berzikir. Ya, kalau ngobrol justru ngobrolnya nggak keru-keruan di masjid, wah itu justru nggak dapat pahala yang begitu. Ya, Baik. kan ada tuh kadang orang-orang tua kita ngerubung obrol. Ternyata yang dibicarakan tuh masalah agama, ya itu dapat. Kalau masalah negara gimana Ustadz? Ini asik juga nih, banyak yang bicara masalah negara, politik gitu. Oh, kalau untuk kemaslahatannya bagus juga. Asal jangan yang berbau hoax. Masalah kemaslahatannya, oh ini begini maslahatnya begini. Tujuannya untuk beragama. Karena agama dan politik itu nggak bisa dipisah. Orang Islam yang tidak berpolitik, dia akan dipolitiki oleh orang yang tidak Islam. Orang Islam yang tidak peduli dengan masalah itu, dia akan dikenakan yaitu ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan oleh orang yang tidak Islam, kan berbahaya. Jangan gibah aja ya Ustadz ya, bicarakan yang Ya, baik orang lain. asal jangan gibah, jangan. Ya. Baik Bapak Pak Ibu Ustadz, ini kalian. tadi yang kedua ini ingat Pak Mazhar, ingat ini yang Ya, kedua itu silakan. bantahan kedua ingat itu. Jadi gini Pak Ustadz, orang ada juga nih orang dalam keadaan marah kemudian menyumpah anaknya gitu, kemudian dia sadar astagfirullah, saya kok menyumpahi anak saya gitu. Jadi gimana cara Ya, caranya begitu saja. mencabutnya itu Istighfar bagaimana saja. ini? Caranya beristighfar saja kalau sudah begitu. Makanya lain kali jangan sampai dia mengeluarkan sumpah serapah. Karena malaikat mendoakan itu. Ya, kita usahakan kalau kita marah, ya Allah nak, kamu nak jadi orang yang pintar, yang soleh, kamu nak gitu marahnya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Dengar-dengar Kadang begini, kadang saya dengar tuh ada orang tua marahin anaknya, dasar lo gembul lo gini gitu lo anak setan, aduh, keluar bahasa-bahasa binatang dan macam-macam tuh nggak bagus. Ya, inilah pentingnya kita Imam ngaji ilmu. Sudais saya dengar juga begitu Ustadz, disumpahin sama ibunya Ya dulu jadi imam gitu ya, imam. betul. Kamu ini nah orang makanan nasi kebuli untuk para tamu, kamu bubuhin pasir kan gitu. Ibunya itu sontak aja berkata, semoga kamu nah jadi imam Masjidil Haram. Betul, jadi imam Masjidil Haram. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, masih ada silakan yang mau memperjelas. Dinda Rusman ada sesuatu? Masih banyak waktunya, silakan. Ya, sedikit Ustadz untuk yang tidur ini Ustadz, ini untuk kita yang sudah agak berumur ini kan suka lepas ini apa kentut gitu ya, buang angin. Udah uduk tuh mau tidur gitu dan Kali saja. naik rancang kok lepas lagi bisa berulang-ulang. Jadi gimana kalau kita udah naik ranjang, Cukup. udah kalau lepas ya udah dianggap sudah beruduk itu Ustadz. Sudah, pokoknya sekali saja ya, dan itu diniatkan untuk berwudu. Untuk apa? Untuk tidur. Sudah. Nggak usah berulang-ulang. Kapan tidurnya kalau gitu? Ya. Terus kalau kebangun malam itu uduk lagi juga Ustadz? Kali aja. Sunahnya terbaik. Oh baik, lebih baik ya. Kalau terbangun malam. Dan ada
ada doa khusus terbangun malam. Jam 1 terbangun, ya ada doa khususnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah gitu Ustaz. Iya, betul. Coba dibaca sampai sempurna hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma gfirli. Gitu. Terus, Udah itu. betul. Nah, habis Allah magfirli, kata Rasul, silakan berdoa dengan doa yang lain. Oh. Pasti diijabah. Itu bagus banget doanya. Ya, Pak Haji Mazwar udah hafal tuh bagus. Sebelum tidur lagi ya Ustaz. Apanya? Bangun terus sebelum tidur lagi gitu ya. Misalnya ke belakang. Ya, Ya. maksudnya kalau dalam hadisnya itu kalau dilanjutkan dengan sholat tahajud itu lebih afdal. Ya. Dan itu ada jaminan kalau kita sebelum tahajud baca doa itu, maka tahajud kita pasti diterima oleh Allah. Baik, ini ada yang minta ini yang tadi Ustadz, nanti Bapak Ibu yang minta apa yang ditulis Ustadz tadi, nanti Ustadz kirim saya, nanti saya kirim di grup ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Silakan Bu Martin. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, kalau kita tayamum, misalnya di perjalanan, kan pakaian tuh tidak suci misalnya Ustadz. Itu boleh apa gimana? Atau orang sakit ya, kadang-kadang itu buang air kecilnya itu keluar saja gitu dong. Terus kita tayamumkan karena sulit untuk membersihkan gitu di rumah sakit misalnya. Gimana hukumnya Ustadz? Kedua-dua kasus ini, ya, ia tetap wajib menjalankan sholatnya dan dikodok setelah itu. Tadi Ibu katakan yang pertama lagi safar ya, kemudian bajunya kena najis, lalu tayamum. Ini kalau dia tayamum, dikeluarin kenapa? Nggak usah. Nggak usah. Ya. Selalu ada Ya Bu di situ. Erni. Mic-nya Jadi hidup kalau Bu ada Erni. pakaian kotor, nggak digelatakin di lantai. Bu Erni, Karena- mic-nya hidup Bu Erni. Oh, enggak itu. Itu nanti saya taruh. Ya, sebentar. Saya mati aja. Saya mati enggak saya tuh. baik. Jadi yang pertama adalah kalau Ibu lagi dalam keadaan safar, bajunya terkena najis. Baju terkena najis itu berwudunya Anda, sholatnya Anda dengan berwudu atau tayamum, kedua-duanya dihukumi tidak sah. Makanya nanti pas sampai rumah, waktu sudah habis, sholatnya wajib dikodok. Tadi yang di perjalanan sholatnya gimana Ustaz? Tetap wajib sholat, tapi dihukumi oleh ulama ahli fikih, sholatnya sebagai sholat menghormati waktu. Begitu. Jadi tetap sholat, tapi nanti dikodok kalau udah sampai rumah. Yang kedua, orang yang sedang sakit, ya, kemudian dia tayamumi, sama dia tetap sholat seperti itu. Sholat sebisa-bisanya. Hanya saja itu sholatnya dihukumi sholat menghormati waktu. Nanti kalau udah sembuh, wajib dia mengkodok berapa kali sholatnya. Padahal dalam kedua-dua masalah itu Anda tidak usah mengkodok, asalkan tidak ada apa? Najis. Asalkan bajunya tidak terkena najis. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Boleh bisa ditambah sedikit Ustadz? Ya, silakan. Ya. Mungkin berhubungan dengan Ibu tadi Ustadz. Kita kan sering menjaga keluarga yang sakit di rumah sakit. Ya. Menginginkan dia untuk salat. Padahal kan pakaiannya dia umumnya kan najis Ustadz. Apakah setiap salat kita ganti semuanya lagi? Apakah semuanya kan yang merepotkan juga ya Ustadz ya. Jadi kondisinya dia itu memang udah nggak bisa dibangun. Dia ingatkan dia hanya salat. Bagaimana ini Ustaz dengan najis yang dipakai dia semuanya itu? Begini, kalau orang yang sakitnya itu adalah
Kan ada tuh dalam ilmu kedokteran, ada penyakit yang tidak bisa sembuh dan ada penyakit yang bisa sembuh. Ya, kalau penyakitnya itu penyakit yang tidak bisa sembuh, maka itu sholatnya dianggap sholat hukum yang paling tingginya untuk orang itu ya begitu aja, udah semampunya itu. Tapi kalau penyakitnya dianggap oleh para dokter ahli masih bisa sembuh, maka usahakan nanti setelah sembuh dia mengkodok. Enggak. Begitu. Maksudnya bukan itu, Ustaz. Maksudnya pakai. Karena sholat itu tidak apa? Maksudnya gini Ustaz, pakaian yang dipakai oleh orang yang sakit tadi kan kebanyakan kan enggak suci ya Ustaz ya, karena di saat sakit itu kencing sebentar apa semua pakaian itu mungkin untuk kotor. Apakah dia mau sholat itu kita ganti semuanya pakaiannya dia? Wajib. Kalau kitanya yang mengurusi itu wajib untuk diganti. Ya, kalau tidak diganti, sholatnya dianggap sholat menghormati waktu, wajib dikodok nanti kalau udah sembuh. Mungkin yang ngurusin itu merasa ribet ya. Nanti aja deh kalau udah sembuh dikodok, tapi tetap dia wajib sholat seperti itu. Makanya tadi saya katakan ada dua kondisi, itu penyakitnya penyakit yang masih bisa sembuh atau tidak bisa sembuh. Yang ketiga, hukumnya bisa jadi kalau emang udah keribetan banget itu dimaaf oleh Allah. Artinya dia tetap ada usaha untuk sholatnya itu tidak disengaja. Bukannya dia boleh menyengaja sholatnya dengan pakaian najis, tetap wajib diganti. Hanya saja ketika dia sudah ganti itu bajunya, tapi masih bau tuh, masih bau kayak bau pesing, maaf ya, seperti kayak bau pesing, itu dimaaf, insya Allah. Jadi harus ada usaha juga bagi yang mengurusi itu untuk mengganti, karena syarat kan sholat itu ada syarat dan rukunnya. Apa syarat sholat diantaranya? Selain menghadap kiblat, pakaian kita harus suci kan gitu. Ya, syarat ini kewajiban, tapi kewajiban sebelum menjalankan sholat. Kalau rukun, kewajiban, tapi kewajiban yang berada di dalam sholat. Makanya di antara syarat sholat, menghadap kiblat, sudah berwudu, pakaiannya suci, berdiri kalau nggak sakit, itu syarat-syarat sholat itu sebelum melakukan sholat. Beda sama rukun sholat. Kalau rukun sholat itu kewajiban yang di dalam sholat, baca Fatihah, takbir ihram, ya ruku sujud, begitu. Maaf Ustadz, kalau seperti ini gimana Ustadz? Waktu ibu saya sakit, saya ngambil jalan keluarnya begini. Jadi waktu salat subuh, dia di salat setelah ganti pagi-pagi biasa semua. Kemudian salat duhur dan asar dijamak pada waktu mandi sore. Nah kemudian salat isya, maghrib dan isya sebelum tidur kan ganti popok lagi tuh. Nah salat waktu itu ya boleh nggak Ustaz dijamak kalau orang Jawabannya boleh bagi orang yang sakitnya sangat parah. Karena itu ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Ya, Rasul mengizinkan kita untuk menjamak dua sholat, tapi tidak boleh mengkosor. Ya. Ya, cuma menjamak saja ketika kita berada dalam keadaan sakit parah seperti itu. Ya. Iya. Pak Ustadz, nambahin Pak Ustadz. Ya. Bagi orang sakit yang kemudian dia dalam keadaan tidak suci, salat, tapi nanti dia itu akan mengkodok sholatnya, ya karena dia merasa tidak suci. Nah, tetapi takdir itu menjemputnya yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, itu utang sholatnya itu bagaimana itu? Utang sholatnya boleh dikodokkan oleh anak-anaknya kalau anak-anaknya tahu. Itu fatwa Imam Romli, Imam Subeki, yang ulama-ulama papan atas, mereka mengizinkan untuk mengkodok sholat
almarhum almarhumah orang tuanya. Terima kasih Begitu. Ustaz. Ya. Baik, masih Pak ada? Ustadz mau tanya satu lagi tambahin. Ya, Boleh ya Pak Masfar? ya silakan Bu. Ya. Kalau misalnya suami gitu sakit terus meninggal, itu apa boleh dikodo sama istrinya? Tadi udah saya jawab. Oh bukan, ya tadi kan orang tua Pak. Ya, Sama. orang tua boleh di sama anak-anaknya. Tapi kalau Boleh orang suami tua, gitu, boleh orang lain, boleh suami. oh boleh Dalam kalau orang satu lain. fatwa ya. Dalam satu fatwa Imam Subki, Ya. boleh kita mengqadha daripada sholat orang lain. Oh ya udah, iya terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz menanya. Ya. Ya Bu Pak, Erni silakan. Silakan Bu Erni. Iya Pak, kalau misalnya kita mendoakan bukan sesama Muslim boleh Pak Ustadz? Doanya dilihat. Kalau doanya berupa ampunan dosa serta rahmat atau masuk surga, hukumnya haram. Tapi kalau doanya berupa ya Allah beri dia hidayah, itu bagus sekali. Yang ketiga, kalau doanya tentang kelancaran usaha, panjang umur, itu masih boleh. Contohnya begini, ada teman ibu non-muslim menikah atau menikahkan putranya, ya, oke lah dia akad nikahnya di gereja, kita nggak usah datang itu. Pas resepsinya di gedung, karena ini sahabat Anda, teman akrab sekantor gitu kan, Anda datang juga. Jadi silakan mendoakan ya, semoga langgeng ya pernikahannya, semuanya lancar, sehat, itu masih boleh. Ya, kalau yang kedua ibu doakan semoga kamu masuk surga ya, dapat ampunan, itu haram. Ya, yang ketiga yang baik sekali adalah di sela-sela sholat kita, di waktu-waktu munajat kita, di waktu-waktu tahajud kita doakan mereka, ya Allah, kasih mereka hidayah, itu bagus banget. Itu sangat dianjurkan. Jadi ada 3 poin tuh, mendoakan orang non-muslim. Dapat hidayah, keselamatan ya Pak Ustadz. Ya, yang pertama yang sangat baik, dapat hidayah. Dapat hidayah. Yang kedua, yang tidak boleh, dapat rahmat, masuk surga, atau diampuni dosa. Yang ketiga, boleh-boleh saja. Untuk kesehatan, lancar urusan. Terus tadi yang mengenai menyolatkan orang tua kita, tahu pastilah kalau sakit orang tua kita itu agak berat kan, dia meninggal kan pastilah banyak ketinggalan sholatnya. Terus niat kita dalam hati aja atau dijohirkan, diucapkan gitu Pak? Di ketika usollinya itu, Bapak Ibu silakan ucapkan, contohnya sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini an fulanin lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat untuk ayah saya, untuk ibu saya, wajib karena Allah. Silakan pakai bahasa Indonesia saja. Ingat fatwa itu tidak dimiliki oleh seluruh ulama. Oh iya. Ini khusus saya bawakan fatwa Imam Subki, dan ini saya pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada itu kitab-kitabnya, bisa kita tampilkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjalankan qadha untuk yang sudah meninggal, maka niatin ikut Imam Subki rahimahullah. Saya pun mengamalkan itu ketika ayah ibu saya meninggal dulu. Sempat tidak sadar itu. Sempat tidak sholat karena keadaannya sudah sangat ribuh ya. Sudah sangat ribuh gitu. Kemudian saya mengkodokkannya. Iya, di mengkodok itu Pak, kalau misalnya subuh, walaupun sholat zuhur, asar di waktunya subuh, boleh. Pak? Tidak mesti. Oh, tidak mesti. Boleh di saat asar, di saat asar, zuhur di saat zuhur, boleh ya Pak? Maksudnya bukan cuma zuhur di saat zuhur, ya zuhur di waktu isya juga boleh. Oh ya, oke Pak. Sholat kodok untuk orang lain itu dan sholat kodok untuk kita sudah tidak terikat waktu lagi. Kapan ibu punya keluangan waktu, lakukanlah.
lebih cepat, lebih baik. Iya, iya. Terima Baik, kasih Pak berikut Pak Ustadz. Sanusi kelihatannya. Silakan Pak Sanusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. teringatnya tadi Pak Ustadz soal operasi. Itu kan ada orang duburnya sudah di luar. Jadi buang air besarnya dari selang di perutnya. Atau orang yang sakit prostat. Ya. Itu kalau buang air kecil pakai selang terus, semur Ya. terus-terusan. Itu bagaimana? Yang pertama, kalau orang itu dalam keadaan ini kan penyakitnya sudah akut banget ya. Kencingnya pun, sholatnya pun dalam keadaan bernajis-najis. Ini yang pertama, kalau dia mau ngambil mudahnya, maka diperbolehkan sholat sejadi-jadinya. Sholat dalam keadaan sebisa-bisanya dan tidak usah mengkodok. Yang kedua, kalau dia mau lebih afdol, kalau dia mau lebih baik, maka setelah dia sembuh, sholat yang lagi pakai kateter atau pakai selang atau lagi dalam keadaan dioperasi, itu setelah sembuh dia mengkodoknya. Itu lebih afdol. Kalau tidak mengkodok juga sudah sah. Boleh pilih. Yang jelas dalam keadaan sakit seperti itu, seseorang masih menjalankan sholat itu udah cakep banget, udah bagus banget. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Sedikit Baik. tambahan sedikit Ustaz, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Oh, kita kan mengkodakan orang tua kita katakan. Boleh nggak sekaligus Pak Ustadz, sengaja aku sholat subuh dan mengkodakan orang tua saya digabung dengan subuh kita, gimana Ustadz? Kan doa yang penting Ustadz. Kodo itu harus satu-satu, tidak boleh keroyokan. Oke. Ada orang begini Pak Haji, Ustadz saya dulu masa jahiliyah, saya baru bertobat usia 50. Lalu saya kodok sholatnya 1 kali aja seumur hidup. Di mana? Di Masjidil Haram. Karena 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat. Itu pun kalau saya sholatin 5 kali aja udah lebih depositnya itu. Saya bilang tidak sah. Sholat tidak bisa dibuat perkalian seperti itu. Harus satu-satu. Baik. Satu lagi boleh, Ustaz? Satu lah boleh. Silakan. Sebentar, Ibu Martiam dulu, silakan. Iya. Jadi tadi kalau kita punya suami, ya karena faktor penyakit, dia sudah sering lupa dan penidur, terutama kalau salat Isya. Jadi kalau dia sholat tuh kadang dia ketiduran, hampir selalu. Nah, boleh nggak kita tiap Isya kita kodain sholat dia, kita niatkan sholat buat dia, jadi sholat kita sholat Isya, satu lagi sholat buat dia, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Tetap boleh. Tapi ingat kalau ada yang bertanya nanti dari pihak-pihak lain, ini Ustadz siapa yang ngajarin? Ibu ingat-ingat fatwa siapa? Halo. Fatwa siapa tadi? Imam Suyuti. Imam Subeki. Subeki. Bukan Suyuti. Bukan Suyuti. Imam Bukan. Subeki. Oh, Subuki. Imam Subeki. Subeki. Ingat aja Ustadz Subeki Al-Buguri. Baik, Ustaz. Pak Ustadz, maaf ya Pak, satu lagi Pak. Tadi Ya, ternyata silakan. kalau mengkodokkan itu kan di waktu subuh. Bukannya habis subuh kita nggak boleh sholat lagi Pak. Ibu, yang namanya sholat kodok sudah tidak terikat dengan waktu-waktu larangan. Oh gitu ya. Iya. Oke, makasih Pak Ustadz. Banyak itu hadisnya. Rasulullah pernah mengkodok di waktu setelah asar. Bisa saya tampilkan hadisnya juga. Iya. Nomor 1900 sekian dalam Sahih Bukhari. Iya. Ya, makasih. Jadi habis asar, habis subuh masih bisa ya Pak untuk kodo ya? Bebas. Sholat kodo itu ya baik untuk diri kita atau orang lain itu bebas, sudah tidak terikat waktu lagi. Iya. Dengan kategorinya makin cepat semakin baik. Oke Pak, makasih Pak Ustadz. Bukan Pak Maulana ini Ustadz kita di Al-Huda juga Pak Macwar.
Oh iya, baik. Kenapa? Bapak kan Ustadz kita di Al-Huda juga dulu. Oh, ini ibu ya, yang kemarin itu ya, Bu Dokter ya. Iya, sekarang Sapira masih pakai Pak Ustadz Maulana kan. Oh, ini Ibu Erni yang di depan Masjid Al-Huda ya? Iya Pak, di Kebembem. Iya betul, kemarin juga kan ketemu kita ya. Iya, iya. Kemarin bertanya Makasih Ustadz. Iya, iya. Makasih Pak Mazwar. Ya baik, Bu Erni. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada. Kalau tidak ada, ini kebetulan pekan depan all about salat kita ya. Jadi masih bisa ada waktu nanti mengenai salat ya dengan Ustadz yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kelihatannya waktu juga sudah 5 menit lagi. Kita tutup aja acara kita pada pagi hari ini. Dan dipersilakan Ustadz kita tutup acara kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kajian yang tadi kita terima dari Ustadz diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ailatina wa ahfadana wa nasabina wa jami'i ahlina min ahlil iman wa ahlil islam wa ahlil ilmi wa ahlil amali wa ahlil khairi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu bulan Ya, depan. sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih.